Nah, jadi balo aku ngetoani deh kayak ini. Ngetoani deh masalah cerita cungklik sini. Akan ya kesenian teh si bedoyan teh le pengadangan khususnya di wilayah Sadang Regi. Ya Ya no. kan le sekeni ini. Jadi kira-kira lekan tahun pira le ini le Sino zaman apa akasim kan? ku ketuaan Pak Guru zaman Belanda. Oh, no le zaman Belanda kan mulai. Oh, Oh, terus saya si mulai yang pertama cungklik papu ini kedondong bareng sama ratok sama Ratok menentuna. menentuna. Dengan ia berau tuh no daya le motor pu kedondong. Nah, terus biasanya le musim gawe apa atau musim apa tuh mulai mantok seken ini le? Musim teh si kuning pederau. Selalu mesin jaga godek. Oh. Oh iya. Nah, jadi begini untuk masalah cungklik ini, ternyata cungklik ini sudah ada sejak zaman Belanda dulu, sejak zaman penjajah, sehingga termasuk ini salah satu musik tradisional khususnya untuk wilayah Pengadangan, khususnya lagi untuk wilayah Sadang Ragi sudah merupakan musik tradisional yang sudah sangat tua. Nah, dan asal muasal cungklik ini dulu dimainkan oleh warga Sadang Ragi yang bernama Papu Kedondong. Nah, Papu Kedondong ini punya menantu namanya Amaratok. Ratok. Ah, Amaratok. Nama menantunya namanya Amaratok. Nah, dan musik ini biasa dulu dimainkan sesuai dengan keterangan Balo Rahnim atau Balo Pucuk yang merupakan warga Dasan Sadang Ragi yang termasuk beliau yang paling tua sekarang ini sehingga beliau yang paling tahu asal muasal ini. Ini biasa dimainkan ketika saat-saat padi menguning ya Nek ya. Padi menguning, Pederu kuning. padi yang ada di ladang sedang menguning. Kemudian saat itu biasa dimainkan sambil menjaga hama monyet dulu. Nah, ya maklum lah di zaman-zaman itu masih ini hutan belantara sehingga hama babi, hama monyet masih banyak di saat Kebanyakan itu bewi ya. godek macam. Di mana rak rurung sini. Nah, iya Sino iya. waktu sino terus ngayah itu desa dasan lenek daku peringgesela rempung mas bage ini ngedu tambah ya bekelenang. Si tambah ino bedaya nasi ino sawan cungklik. Nah, jadi sesuai dengan keterangan beliau bahwa dulu sebelum memulai cungklik ini menggunakan bambu petung diawali dengan pemukulan alat-alat berkebun bertani waktu itu ya pakai pacul ya. Ada yang pakai pacok kalau bahasa kita pacok, ada yang pakai apa ember dan segalanya macam itu waktu itu yang dipukul-pukul sambil berkegiatan. Kedit godek. Ya, termasuk juga ketika mempersiapkan lahan. Wah siap ini. Mempersiapkan lahan. Di sana ada bahan-bahan yang dipakai untuk berladang. Nah, lama kelamaan akhirnya tercetuslah atau terinspirasilah sama Papu Kedondong ini bersama menantunya Maratok untuk membuat alat musik ini menggunakan bambu petung. Anaknya inak kending. Papu na inak joto. Inak joto. Nah, dan kending kendang. Berarti pertama dulu dimulai musik tradisional ini di mana dulu? Lembe lah itu mulai yang ya. Nah, tu na mulai areng kita padang kita kadiet, padang kita godek. Pot nama mapas, ngene mapas petung. Jadi kelenang tele raranggon. Lembe lah itu mulai pertama. Hale motor pujoto, anu motor Papu Kedondong.
Oh iya 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 iya. Nah, jadi sesuai dengan keterangan beliau bahwa permulaan awal dulu musik ini dimainkan, khusus yang dimainkan oleh Papu Kedondong dan nama Ratok dan anaknya Inak Kending namanya. Inak Kending ini memainkan di ada sebuah tempat dataran tinggi di sebelah utara yang namanya Memontor Papu Joto. Ya. Papu Kedondong. Papu Kedondong, Memontor Papu Kedondong yang masih sampai sekarang itu posisinya sangat tinggi. Masih posisi sangat tinggi, dan ketika kita berdiri di pagi hari atau malam hari di sana, semua bisa kita lihat, termasuk Kepulauan Sumbawa juga bisa kita lihat dari sana. Nah, di sana dulu dimainkan sambil menjaga padi-padinya warga kita dulu dari hama yang ada. Begitu Nek ya. Nah, terus kira-kira menurut seingat Anda balo musik cungklik sini Ino musim Belanda pengayah sistem ya rebak rurung le. Tu sama tonku jadi joget miring melekat distrik. Si ngajuanga bedaya si aran lah kisah kakang kueku. Oh ya, berarti di zaman dulu musik cungklik ini juga diiringi oleh penari, termasuk penari ulah yandang edu kaya le. Kaya Oh jadi. iya. Nah, kaya itu kalau bahasa Indonesianya dia pakai vokalis, pakai vokal. Kalau vokalnya, kemudian ada penarinya, eglan istilahnya nih, mulai. Nah, namanya eglan kalau zaman dulu. Kalau sekarang kita kan penari. Nah, itu juga pakai itu di zaman dulu. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan zaman di saat ini kita lebih banyak memberikan tambahan-tambahan yang tentunya tidak lepas dari alat-alat yang berbentuk tradisional juga. Ya, termasuk selain daripada cungklik itu ada tambahannya pakai gendang, ada pakai petu. Gendang narak setoe. Nah, termasuk yang tambahan sekarang ini dia selain itu kita pakai rincik. Rincik namanya yang itu rincik. Terus selain itu ada rincik ino mesan ngembunnya keduna ngono. Pada rincik. Nah, luar biasa. Berarti zaman dulu itu rincik, sekarang kita pakai besi kan, dia pakai besi yang dipipikan. Itu no besi mesan sino tak kedung. Nah, kalau zaman dulu pakai batu nisan. Tapi nak camprang. Jadi camprangnya itu pun pakai batu nisan. Gitu. Mun suling aja tetap lah suling balo. Tetap Oh, ino iya. bulo. Bulu. Jadi suling. Iya. Sino po nangan-nangan no. Bak lakakna Papu Kedondong ini. Kending-kendang. Jotolo. No, ya mantok gong ngene sino. Jotono. Iya, Tok iya. neng tin manok simbel neng ngana. Sino turut nangeco. Si Padara ama Ratok. Iya. Nah, jadi Si nginget kubuk mm. Laka Papu Kadim papa ku tak na bakatoan. Mudi kenali kesenian ya. Dengan sama tahun ku ya jadi kesenian eglan melekat distrik Sininggal. Berarti ini sejak zaman distrik dulu, zaman Belanda dia ini sudah ada. Terus sini pok natus rebak rurung sini si badaya iya sawan cungklik. Oh iya bekelenang si tambah. Pira-pira luwe na pada bekelompok ya si begawah minyak rurung. Ule na bekelenang si tambah ino begawah na bekelenang. Ya. Berarti salah satu asal muasal cungklik ini dulu termasuk dimulai selain di waktu kegiatan penyiapan lahan pertanian, perkebunan atau ladang untuk padi itu dulu ternyata ada awal yang lebih kalau bahasa kita lebih mengharukan dia. Ternyata itu cungklik ini asalnya juga ketika warga kita atau masyarakat
Lombok Timur waktu itu pada umumnya yang masih dalam jajahan Belanda itu termasuk dipekerjakan oleh penjajah saat itu untuk bergotong royong membangun jalan dari jalur Pengadangan Timbanuh. Nah, sehingga sampai sekarang kan ada markas zaman penjajah yang ada di Timbanuh itu. Ternyata di saat mereka nenek moyang kita atau orang-orang tua kita dulu itu dipekerjakan membuat jalan ini, jalur ke utara ini, mereka bawa pacul, bawa pacok, bawa perlengkapan yang lain, bawa linggis dan lain sebagainya. Nah, sambil menghibur diri ketika mereka berangkat, rame-rame memukul paculnya, mukul pacul, mukul linggis, mukul yang lain-lain, sehingga terbentuklah irama untuk menghibur diri mereka. Ya, mudah-mudahan keluarga kita yang dulu berjasa besar membangun jalan raya ke utara ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu. Nah, begitu pula ketika beliau itu balik dari sana, dari tempat kerja itu juga itu dipukul sambil pulang. Nah, itu yang timbullah inspirasi atau keinginan yang secara sepintas dari siarannya Papu Papu Kedondong bareng Kedondong, si Amak Ratok. Amak Ratok dan Menentunya, keluarganya Amak itu Ratok. untuk membuat musik cungklik. Ya, terinspirasi dari suara-suara pukulan alat gotong royong yang dibawa oleh Pok nangan warga Rantok, dulu. anak kan bekerongkong ya anu ini kelenang ini pok nangan Amak Ratok sesimbingnya jadi kan besendero ya kelenang ini. Tok ning adikna pantok ceceningna. Yo turelo nanti pantok gongna nangolo. Ka. Ya. Nah, Amak Ratok nih, Amak Ratok Rantok itu kan berdua sesaung deh. Nah, itu Ya. Terus pasangna kelenang dari atas. Iya. Terus kelenang sini ndek namakun kelenang nega. Lombok wasina ngono. Pokoknya basa sawang sile dalam makan jauh datang katna. Iya. Dengan nyesek seranggon papa zaman si seranggon tuh nyesek. Lik neke ku masih perabot sesek tuh. Subin tolong sesek ku sengaja saja. Jauh datang kat suaranya jajak dah. Serelai lagu. Nah, terus neka si kedua balo wah baru cungklik undi. Nah, jadi neka kan cungklik sini tahu le sadang regi, le tahu tet ini. Jadi obat cerita itu dulu. Umbe asal muasal ampuna taranin sadang regi dulu ini. Sino sile balen pe barat. Tuk na mentelah buron. Pentelahan buron. Semarang datang buron ke sanggah ke bewi apa segalanya. Wah jeri regina si Dewa Gusti. Zaman beli. Dewa Gusti. Iya jadi ketua na tono. Wah jeri regi. Jadi lambat si ada yang jadi regi sini. Wah pira mate ndek naman bau liwat. Bewi sanggah sini. Pok naranin na sadang regi. Lagu mate puara sino kan jarabangnya. Pok naran sadang regi. Nah, jadi tadi yang pertama kita sudah dapat cerita banyak dari nenek Pucuk ya. Nenek Rahnim, Balok Rahnim tentang cerita asal muasal cungklik. Kemudian yang kedua tadi yang tanya beliau tentang asal muasal tempat kita memainkan alat cungklik kita yang ada yaitu di Sadang Ragi. Nah, ternyata kenapa dikatakan dengan istilah Sadang Ragi? Ternyata dulu di zaman-zaman masih wilayah ini masih hutan belantara dan masih banyak hewan buruan. Nah, termasuk yang diburu ada kijang, kemudian
ada babi hutan juga yang diburu oleh oleh orang-orang dulu ya. Nah itu ada sebuah tempat yang kira-kira sekitar 400 meter dari sini di sebelah barat. Nah itu ada dia berbentuk kalau bahasa kita di sebelah baratnya ada gundukan bukit, sebelah timurnya gundukan, kemudian selatannya juga ada gundukan. Nah biasanya kalau hewan buruan sudah masuk di tempat itu, kalau bahasa sini limbungan namanya. Nah, kalau hewan sudah masuk, hewan buruan masuk di wilayah itu, sudah berani dipastikan tidak akan bisa melepaskan diri. Sinopok nang sadang regi, sehingga siap kita lihat regi. Ketika hewan buruan sudah masuk di sana, biasa warga sekitar sudah berani menyiapkan bumbu. Nah, ya itu namanya sadang ragi, itu menyiapkan bumbu. Nah, kalau bahasa Indonesianya. Sehingga itu sebabnya disebut atau dinamakan wilayah kita ini dengan nama sadang ragi. Nah, itu dia kalau masalah sadang ragi itu artinya penyiapan bumbu. Nah, sadang regi. Balon deh. Wah no. Nah, itu dia. Nah, kemudian neka mun tulak malik tetulak sekedik tipa cungklik kino balo. Nah, jadi menurut tanggap cungklik sini le masan mata tabakaya. Dek neka nggon dek datang lu cungklik. Oh, lu aran lu cungklik. Ngaranin aran lu cungklik. Nah, terus neka ku ketoan ida aran-aran pantokan cungklik ini si tau da pira aran-aran pantokan anu aran-aran legu anu angen tabe nada nasino. Do dek ta sama bercerita. Cerita ita ino kan. Apa aran anu na mun si ngingetang da Lalakan ha? Anu kan je maragan mun le gendang beli Arab peribu apa arane ngene. Bobo bapangan pepeso beduina gandeng sekanu si. Le cungklik ko ini. Oh apa arane si tau deh no. Pertama bapang. Ino biasa le musim le dengan ngumbe potakedu gendeng ino. Ita mata. Nah terus mata le rau. Bapang. Tiba pada beri naman si Cecel. Dari dong nung pasang bebelu di daerah sini si mata. Sino na punyang cungklik sini. Oh. Bebapangan arane. Oh. Terus si kedua pertama bebapangan. Kedua dedeser. Dedeser ini musim apa tuh na biasa tepunyang ino? Keruan kan gending na ino. Bededeser gandor mo beluk bedaya ngadok lirik na basa sumping si kembang sasak. Oh. Kembang kuning. Si ngegel. Oh, terus? Iya tuh sino gandeng. Terus le julun tukang gendang. Tok na tokol ngene. Terus napas gandeng. Kok mau narak dengan tetepek ngeno angkat gendengnya sing gelidung ino. Gendeng anak dedeser. Ende gendeng na napekang lain. Oh, lain. Lain. Jadi gendeng cungklik sino dang tau ya mantok gendeng dedeser. Nah, jadi tadi saya tanya Balo Rahnim tentang nama-nama nada atau ukulan daripada cungklik itu ada beberapa, salah satunya ada bebapangan namanya. Untuk bebapangan itu biasa dipakai ketika awal mulai, kemudian itu biasa dipakai ketika musim padi menguning, itu biasa dimainkan, namanya bebapangan itu biasa dimainkan. Kemudian yang kedua ada dedeser namanya. Nah, ada dedeser namanya. Nah, dedeser itu biasa dimainkan itu ketika akan memulai sebuah pertunjukan cungklik memakai penari. Nah, pakai penari itu dedeser namanya. Nah, itu dia. Nah, si dengan si ngegel. Terus mereka tong tijir na tao ya memantok sini cungklik ini ngena tong tijir sing ngano kunang ngano terus ngano kunang ngano
Sinaran ti tong ti ieu terus andang lu ya. Ngelet-elet ngembot. Sondak-ondak nandang daya ngembot-embot. Wahatna sino terus tokol, betawi walar. Nah, kemudian nekas si jari penutup balon dah. Si jari penutup jadi kan unik tebet cerita asal cungklik. Kemudian le musim apa to eta kaduang. Kemudian apa rana akan apa netepya. Tarian mangpun Nah, neka terus beru cerita angdai tenda tentang masalah apa paran musiknya kan. Nah, neka mun bau tangende ngarara seki doang tembangan da tembangan itu contoh si tembangan cungklik sing edu tembang ngono. Nah, jadi ini ada kesempatan ini saya minta kepada Balok Rahnim karena dari awal kita sudah dengar cerita asal muasal cungklik, kemudian dimainkan waktu apa biasa dimainkan, kemudian siapa yang mainkan pertama, kemudian asal usul nama tempat kita mainkan sekarang Sadang Ragi. Nah, salah satu sekarang yang kebetulan saya minta dan insya Allah akan dipenuhi oleh beliau, yaitu adalah salah satu contoh tembangan kalau bahasa kita, kalau bahasa Indonesianya itu salah satu contoh paduan apa namanya vokal yang biasa dimainkan oleh para pemain cungklik zaman dulu. Nah, mudah-mudahan beliau, tapi insya Allah siap dah beliau sekedar sedikit saja untuk mencontohkan kepada kita bagaimana tembangan yang biasa dipakai oleh warga kita dulu. Kayak balo apa dulu. Mana-mana sekedik doang tembangan cungklik sampai busugo. No, harus kedi doang. Nah, kaja mun terlalu mata pertama teh ya bagandeng. Turut na gendengino si jajanggerana ngono bekeh. Sing ana ode jolo dayan desa. Ba ngedu nada ba. Aduh dia bau gila no masih. Ara-ara sekedi doang. Masukut dari contohan doang menandakan deula belo. Ara-ara sekedi doang. Ada ingat itu sebajang semua. Tamang le apa tuh negat namanya? Kalau unsan ku tempo tuh no. Ndek. Itu semal. Tembang-tembangannya sekedi doang. Oke, sambil kita besi ingat deh wah. Ya luwe banu. Ya luwe lagu aranja ndek narak ngaduangan neken ndak neke sini malik ton pira pot narak cungklik sini. Kawan. Sino tambekne si mulai pada habis mabok-mabokan anjir sarele ndek natuk ngenongane. Ngibur diri ndek tokna si begawean. Terus apa jangan nambah ku inget tangga juga. Ndak te ngarang-ngarang be si mulai pasti beta cerita. Selalu aja lu. Bani ya sekat-sekat bak laka tele. Dengan begale ande awah teke dukan. Paraknya sih gan mulai pada gan bajangger tau no terus na mulai buka buat kaya nah turut na ngegel pebapangan sehingga na bagi jolo dayan desa patak pedele tenggong nah sino ya buat laka nah no kenene ku ingat na juga le buku je luwe buat laka le no
Sangke narani. Aduh, kontak-kontak angka 2 rit. 2 rit. Lalu ia singegal 3 rit ngeduna buat laka no. Dak aja gandrung pepen ke bakan ngeno mah sih. Ya biasa sengke. Ama kadim dang lupa nih ya. Ngerti dia diingat ini ngono. Ingat ka kan sekolong ingat. Solo dulu. Udah kada sepolong pokoknya ara dulu tep anu. Kedenger nada nih. Ini udah sekedik. Oh, tercover. Oh. Nada na pesangku. Kuya ni dapta. Istro pada Kita jatuh. Hah? pada masuk. Oh, betul. Pada ketika di bawah kan jadi. Jadi teh ketuaan anu. Baru hanya di jeraan. Oh, tentu oke. Oke, siap. Oh, udah kalang nakal tuh. Nah, jadi walau sebelum ini ceritanya mulai nih. Tadi dek ingat singone mulai yang ikan awal ini. Nah, jadi ini adalah salah satu tokoh warga kita yang ada di RT Sadang apa namanya? RT Berobot untuk wilayah Sadang Regi. Ini kita mau wawancarai beliau tentang asal muasal dan bagaimana yang ceritanya kaitan dengan cungklik, asal muasal cungklik dan lain sebagainya. Nah, ini namun sebelum itu kita ingin tahu dulu Dek nama nara tentang- gamelan no ya waktu sini. beliau dulu. Ambul petung Balo, tambah. pira umur dan ka balo? Dek ku tahu. Untan diambi bendik ku tahu. Kira-kira sekitar pira umur dah? Dek ku tahu angkan. Dek ku tahu umurku. Mun ku hang diambi. Lek zaman Belanda no arak kita wah. Mungkin bisi nanya nyorongin na sa kanu si talat si Belanda no ndara ndair na. Berarti wah arak ida wah tau Di dah dara no. nyalah ku lagu dengan lain di tara bakam bukutang bakalian diambul bakamban-kamban. Nah, jadi zaman Belanda ini beliau sudah sebelum merdeka beliau sudah kalau bahasa sini dedara nyalah itu sudah remaja lah. Ukur-ukuran ya SMP lah kira-kira itu. Masih ta bakamban si kereng ta. Nah, Ndek nasade ita kato iya aning Belanda no dengan dek nabung kita nina Belanda lah. oh ngono. Oh. Oh iya. Berat sang deman so. Sekitar 50-an deh kira-kira. Malah ke ndek ya kasih ndek ku tahu umurku. Bandung ndek ku biku ndek ku Nah, gita sekitar tu kuara. kurang lebih 90-an lah. Nanti beliau termasuk awet tua nih. Awet muda beliau dan termasuk pecinta herbal. Nah, Pakenan cinta herbal. jadi makanan dah si alami biasa Oh, nih resepnya itu. ndek ku makun kakenan batur lain-lain dak kata tawa apa ngeruh teri rembe pindang dek. Nah, terus neka dulu aranda dulu si lengkap aranda saya dulu. Aranda. Lah acih jamak-jamak. Aran bajang dah Aceh. Mun aran Papuanda Papuk Rahnim. Papuk Rahnim atau sering disebut Baluku. gelarnya Balu Imran. Imran. Terus neka mbiku ara lalombo. Lombo. Banu Mantap. nolak aku si batu rau, apalagi sindek nolak gendek kuau. Siaran belokku. Hah? Nah, tentu. Jadi Itu impas dengar aran anu dengan anggorida aran papuk. baluk pucuk. Oh, ngumbe ceritanya ini dulu empon naran ini dah baluk pucuk. Ku semal baca cerita. No, benda cerita itu.
Ampun arane na kuarala pucuk, pedaran Bapak Aki sini tok nabuang kupuk kubu hidup. Pok naran la piang kuaran la Aceh. Jadi ndek na kuni-kuni padan panjak tem yang kuaran. Isin naik kayu si raksa kupuk kubu hidup jadi panjak nenek Nabi Muhammad. Isin ai kayu ku si langan Tuan Serip abah dendai pale una saba. Aran la pucuk. Oh. Kan Iya. wah aku berjual. Dik ku inget diriku si tepiang aran. Pucuk ngenaling parana le TV no. Ulet. Ulet. Teh pucuk ini. Lalu aku nonton inak rohani. Sebab teh ku bengke mentu TV linginak putra ketok mentu TV. Setelah masih jama ketok aku maaf. Kan Anda yang ngejek dah. Oh, Betul sponsor no dengan arahan sponsor teh. No, si aran ita belok. Oh. Nah, lah. Oke. Ke jerina. Terus? Oke, nah baik. Nah, jadi kita close up sedikit, review sedikit tentang hasil wawancara kita tentang asal muasal cungklik, termasuk asal muasal nama gubuk kita atau dusun kita yang ada di sini sejak awal. Dari tadi kami close up sedikit bahwa musik tradisional cungklik ini yang sesuai dengan yang kita kenal sekarang, bahwa dia dibuat menggunakan bambu petung yang agak besar itu. Nah, itu yang dipakai sekarang. Pemantoknya kayu boro. Tetapi kalau zaman dulu sebelum dimulai ini ternyata sangat luar biasa. Inspirasi dari salah seorang warga kita di sini yang bernama Papu Pucuk ngono bekah. Papu Andong. Andong be. Papu apa rana? Kedondong. Papu Kedondong ya, nah yang bernama Papu Pertama Kedondong. Kedondong, kedua Dulu menentuna Mak Ratok. Ketelu anak nak kending, keempat inak Joto. Ya, pok mantok gong jadi mudi jo terlalu jo an pengarang na gong ini. Oh, no. Gong na mangkun terus kan tuik na ngano. Anu no patung no. Terus le tengah tadang sekadik empat sini ngano. Sino ting ngana. Ino jadi gong ale. Tereng ino. Nak giliran kuku bercerita Junda. Oh. Kuku bercerita Junda. Kau udah dengar. Benda Junda. Nah, baik. Jadi sesuai dengan hasil wawancara kita tadi dengan Balok Rahnim, yang beliau salah satu tokoh tua yang ada di lingkungan kita, yang dari tadi kita dapat keterangan yang luar biasa. Di salah satu dari asal muasal cungklik ini dulu ternyata luar biasa, sangat mengharukan, yaitu ya orang yang mulai pertama membuat cungklik di tempat ini dulu bernama Papu Kedondong. Menentuna Maratok. Bernama Papu Kedondong dan keluarganya menantunya Maratok dan yang lain itu ternyata terinspirasi dari kegiatan gotong royong, dan mungkin saja saat zaman Belanda itu masih kerja paksa itu yang dilakukan oleh masyarakat atas perintah penjajah Belanda dulu, Belanda dan Jepang di saat itu. Nah, pada waktu itu ketika masyarakat di
kerahkan untuk bergotong royong membangun jalan dari Pengadangan ke Timbanoh ini. Kebetulan markas mereka ada di Timbanoh, penjajah pada waktu itu. Masyarakat membawa berbagai macam peralatan, yaitu ada pacul, ada pacok, ada linggis, Terus ada yang bajang. lain sebagainya. Waktu itu mereka sambil menghibur diri ketika berangkat dari rumah mereka, pakai batu memukul alat gotong royong yang mereka bawa masing-masing, sehingga menimbulkan bunyi-bunyian yang enak didengar. Nah, begitu juga ketika mereka pulang bergotong royong. Nah, itulah yang menginspirasi salah satu warga kita yang ada di sini yang bernama Papuk Kedondong dan keluarganya itu untuk membuat alat musik yang bernama cungklik. Nah, namun untuk memudahkan penyatuan nada, dibuatlah alat musik itu oleh Hamak Kedondong ini menggunakan bambu petung yang besar itu. Nah, itu yang dipipihkan, dipecah-pecah, dibuat bilahan-bilahan bambu, kemudian ditipiskan, diatur nadanya sehingga timbul nada susunan nada yang enak sekali didengar, seperti yang kita dengar pada musik cungklik yang sering kita mainkan. Tapi pada pacang ya Pak Kadus dulu cungklik sini. Musik cungklik ini sesuai dengan cerita dari Balok Rahnim tadi, itu biasa dimainkan oleh warga dulu sejak Papuk Kedondong dan keluarganya sampai saat ini. Pada waktu itu dimainkan ketika warga masyarakat menjaga ladang mereka dari serangan hama, yaitu waktu itu hama monyet, hama babi hutan dan lain sebagainya. Nah, itu biasa mereka mainkan di atas pohon. Kalau zaman waktu itu karena takut juga diserang sama hama babi hutan, mereka mainkan dia di atas pohon. Mereka buat rumah-rumahan di atas pohon yang dinamakan ranggon kalau zaman dulu itu, sehingga suaranya menyebar sampai ke segala arah, sampai 1 kiloan terdengar suaranya karena posisinya tinggi. Dan awal sekali dimainkan dulu ada sebuah tempat namanya Memontor Kedondong yang ada di sebelah utara. Di sana masih tempat itu. Kalau kita ke sana malam hari, lampu yang ada di selatan semua bisa kita lihat. Lampu kelap-kelip di laut dan semuanya karena posisinya yang sangat tinggi. Kita Lombok di sini. Kemudian kalau kita ke sana pagi hari sampai Pulau Sembawa bisa kita lihat, termasuk juga keindahan Gunung Renjani. Nah, itu di sana tersebar jauh datang karena ini gamelan cungklik sini. Jadi seiring perkembangan zaman, maka kami berinisiatif, termasuk saya sendiri dan warga di sini, saya coba menghidupkan kembali musik cungklik yang sudah agak lama tenggelam, tidak dimainkan lagi karena sudah tidak ada ladang pertanian untuk nanam padi, yang paling ada di sawah. Nah, kami coba hidupkan kembali, lestarikan musik cungklik itu dengan memberikan beberapa tambahan alat musik lain yang walaupun mungkin sejak zaman dulu juga dimainkan. Nah, tapi kalau zaman dulu itu termasuk ada camprang, dulu pakai batu nisan. Di zaman Amak Ratok itu pakai batu nisan. Nah, sekarang kita pakai camprang yang terbuat dari kuningan, dari besi. Kemudian alat musik termasuk seruling dulu pakai biluk namanya, yang kecil itu sekarang kita pakai yang agak besar. Kemudian ada gendangnya, ada petuknya, ada gongnya. Nah, sehingga alhamdulillah luar biasa. Nah,
kendolan Dulu. teh si mata sino lolon pedeno tetiak kendolan ino jari pereret. Nah, dulu ada pereret. Si gadang nyur. Pereret dia pereretnya itu kalau zaman dulu itu dia pakai apa Kendolan, namanya tenggong pedin. gulungan daun kelapa kalau zaman dulu ketika dimainkan. Tapi sekarang sudah diganti menggunakan sejenis apa namanya agak model pakai plastik itu, tapi dengan tentunya tidak mengurangi kemerduan suara yang dulu terdengar yang dipakai itu. Nah, dan kemudian sampai saat ini alhamdulillah bersama Bapak Kadus, bersama Bapak RT termasuk pemerintah desa sangat mendukung kami untuk bisa menghidupkan kembali musik tradisional cungklik ini. Seperti itu. Selain bisa dinikmati di acara-acara apa namanya, mungkin ada acara-acara pernikahan, ada acara hajatan. Alhamdulillah saat ini kami sudah bisa berkiprah di acara-acara yang bersekup apa namanya nasional. Mungkin kami bisa mengatakan begitu karena beberapa kali pesona budaya yang skupnya lebih meluas itu kami bisa tampil alhamdulillah. Dan rencana ke depan kami akan coba mengembangkan musik cungklik ini sebagai salah satu musik cungklik atau musik tradisional yang terbebas dari hal-hal negatif. Karena begini, setiap orang mendengar musik tradisional, biasa yang terbayang di pikiran kita dari dulu itu adalah bahwa musik tradisional itu selalu dibarengi dengan hal-hal negatif, salah satunya minum-minuman keras, kemudian joget yang tidak senonoh. Nah, melalui kegiatan ini kami akan membuktikan, kami akan menjadikan musik cungklik ini sebagai salah satu contoh musik tradisional yang terbebas dari hal itu. Sehingga orang bisa menikmati musik itu dalam keadaan aman, betul-betul bisa menikmati musik dengan nyaman, tidak berbaur dengan hal-hal yang negatif. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah mampu kami buktikan itu. Ketika ada kegiatan musik tradisional cungklik dimanapun dia pentas, selalu yang menjadi tujuan utama kami adalah membebaskan membebaskan diri dari hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah itu yang sangat kami syukuri, termasuk kami coba lewat ini adalah sebagai ladang dakwah untuk membersihkan anggapan masyarakat bahwa di mana ada musik tradisional di situ ada hal-hal negatif. Kami akan kupas habis itu, kami akan buktikan bahwa tidak semua musik tradisional seperti itu. Salah satunya adalah di musik cungklik dusun Lendang Beduk yang alhamdulillah sampai hari ini bisa berkiprah menjadi musik yang terbebas. Terus mungkin itu saja. Mulai berjoget. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Gunung Rinjani, Gunung Sembawa setengah gili, coba-coba pulang air madu.